Oke, halo semua. Kalau kita ngomongin soal cari uang di pasar keuangan, sebetulnya ada dua jalan utama yang bisa kita tempuh. Jadi seorang trader atau jadi seorang investor. Nah, dua istilah ini sering banget dianggap sama, padahal cara main dan hasilnya itu bisa beda banget loh. Yuk kita kupas tuntas perbedaannya. Pastinya, ini nih pertanyaan sejuta umat. Di antara keduanya mana sih yang lebih cepat bikin kaya? Jadi trader atau jadi investor? Nah, di sini kita nggak bakal nebak-nebak. Kita akan cari jawabannya bareng-bareng dengan melihat data dan fakta dari kedua strategi ini. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi aja ya. Anggap aja trader itu pelari sprint, yang larinya kenceng langgat buat jarak pendek. Sementara investor, dia itu pelari maraton, yang fokusnya ke daya tahan buat lari jarak jauh. Sama-sama atlet, tapi strateginya beda total. Pertama, kita bahas si sprinter alias trader. Mereka ini bisa dibilang hidup dari gejolak pasar. Tujuannya apa? Ya, cari untung dari pergerakan harga yang cepat, bisa dalam hitungan detik, jam, bahkan hari. Fokus mereka itu bukan kesehatan perusahaannya, tapi lebih ke grafik dan pola harga. Inilah yang namanya analisis teknikal, semacam seni buat memprediksi harga mau naik atau turun. Nah, sekarang kebalikannya. Kita punya si pelari maraton, investor. Tujuan mereka itu garis finish yang masih jauh di depan, yaitu membangun kekayaan pelan-pelan tapi pasti. Bisa bertahun-tahun lamanya. Harga naik turun tiap hari? Itu cuma gangguan kecil aja buat mereka. Investor fokusnya ke analisis fundamental. Ini perusahaannya bagus nggak? Prospeknya ke depan gimana? Jadi mereka itu beli nilai, bukan sekedar beli harga. Oke, sekarang biar lebih jelas, ayo kita adu langsung keduanya. Kita bandingkan dari beberapa aspek yang paling penting. Coba deh lihat perbedaannya waktu kita jajarin begini. Ini bukan cuma beda strategi, tapi udah kayak dua dunia yang berbeda. Trader karena sering banget jual beli pasti biayanya jadi lebih tinggi. Belum lagi pajaknya juga lebih besar. Sebaliknya, investor yang strateginya beli dan simpan bisa lebih hemat dari sisi biaya dan pajak. Dan coba lihat poin terakhir, risiko. Trading itu emang dari sananya udah permainan berisiko tinggi. Sementara investasi itu tujuannya justru mengurangi resiko seiring berjalannya waktu. Nah, ini dia intinya. Janji keuntungan kilat dari trading itu seringkali cuma ilusi. Data secara konsisten nunjukin kalau mayoritas trader itu malah rugi dalam jangka panjang. Sebaliknya, kesabaran seorang investor biasanya terbayar dengan pertumbuhan yang lebih stabil dan bisa diandalkan. Jadi, pelan tapi pasti itu beneran bisa memenangkan perlombaan di sini. Coba kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Berbagai penelitian nunjukin hasil yang cukup mengejutkan. Cuma sekitar 10% dari day trader yang bisa konsisten dapat untung. Artinya apa? 9 dari 10 orang yang coba lari sprint di pasar ini akhirnya jatuh juga. Kecil banget kan kemungkinannya? Sekarang coba kita bandingkan sama investor. Tingkat keberhasilan mereka buat jangka panjang? Kira-kira 70%. Wah, perbedaannya jauh banget kan? Ini bukan lagi soal opini, tapi soal probabilitas. Dunia trading itu tantangannya emang luar biasa berat. Terus apa sih rahasianya kelompok 10% trader dan 70% investor yang sukses itu? Yuk kita bongkar faktor-faktor penentu kemenangan mereka. Buat bisa masuk ke klub elite trader sukses itu, jago baca grafik aja nggak cukup loh. Pertarungan sebenarnya itu ada di dalam pikiran kita. Manajemen resiko yang disiplin, tahu kapan harus stop rugi, dan yang paling penting, bisa mengendalikan emosi. Karena pasar itu bakal mancing rasa serakah dan takut kita. Pertanyaannya, bisa nggak kita tetap tenang? Nah, inilah yang membedakan pemenang dari yang lain. Kunci sukses investor itu justru sebaliknya. Senjata utamanya adalah kesabaran. Kemampuan buat tetap tenang pas pasar lagi gonjang-ganjing, percaya sama analisis yang udah dilakukan, dan biarin waktu yang bekerja. Kenapa? Karena disinilah kekuatan terbesarnya muncul, efek bola salju dari compounding. Jadi, keuntungan yang kita dapat mulai menghasilkan keuntungan lagi. Itulah keajaiban dari investasi jangka panjang. Contoh paling nyatanya siapa lagi kalau bukan Warren Buffett? Kekayaannya itu bukan dibangun dari jual beli harian, tapi dari kesabaran dan investasi selama puluhan tahun. Di sisi lain, trader legendaris kayak George Soros juga ada. Tapi mereka itu ibarat atlet finansial kelas olimpiade. Disiplin mental dan keahliannya langka banget. Coba deh lihat perbandingan kinerja ini. Investor pasif yang cuma beli dan tahan indeks pasar, misalnya IHSG atau S&P 500, itu seringkali dapat hasil tahunan yang bagus dalam jangka panjang. Anehnya, banyak trader aktif yang udah pusing-pusing analisis dan bayar biaya transaksi, malah kesulitan buat ngalahin rata-rata pasar. Kadang nggak ngapa-ngapain itu justru strategi terbaik.
Oke, setelah kita lihat semua perbandingan tadi, pertanyaannya balik lagi ke diri Anda. Ini bukan soal mana yang paling bagus secara mutlak, tapi soal mana yang paling cocok buat Anda pribadi. Terus gimana cara milihnya? Coba deh tanya ke diri sendiri. Pertama, tujuan keuangan Anda apa? Mau pensiun dini atau cuma cari keuntungan cepat? Kedua, seberapa siap Anda sama resiko? Bisa tidur nyenyak nggak kalau portofolio tiba-tiba minus 20%? Ketiga, jangka waktunya gimana? Butuh uangnya tahun depan atau 20 tahun lagi? Dan yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Anda itu tipe pencari tantangan atau tipe yang lebih suka ketenangan? Jadi, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya kembali untuk Anda. Apakah Anda seorang sprinter yang ngejar kecepatan dengan segala resikonya, atau Anda seorang pelari maraton yang membangun kekuatan dengan kesabaran? Pilihan ada di tangan Anda.